Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para hafiz Quran yang Allah cintai, pada hari ini kita akan belajar tentang tahsin surah Al-Fatihah. Maksudnya kita membahas apa-apa saja yang biasa terjadi ketika orang membaca surah Al-Fatihah, kesalahan yang sering terjadi. Karena kita orang Indonesia, berarti kita sampaikan kesalahan-kesalahan yang biasa orang Indonesia lakukan. Ya. Jadi surah Al-Fatihah ada 7 ayat ataupun disebut dengan istilah as-sab'ul Mathani, ya kan? Istilahnya untuk Al-Fatihah. Maka kita mulai dengan bacaan Bismillah. Tapi ketika kita baca Al-Quran, ada adabnya. Adab membaca Al-Quran, kita harus pakai isti'adah ataupun ta'awudz. Itu bisa kita lihat di surah An-Nahl, ya, surah 14 itu. Fa'idha qara'tal Quran fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Apabila kamu baca Quran, maka berlindunglah kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk itu. Makanya itulah ayat yang menganjurkan kepada kita membaca isti'adzah. Oke. Pertama, ta'awudz atau isti'adzah, ya. Isti'adzah pertama yang sering terjadi di situ adalah huruf hamzah dengan ain. Pertama kan hamzah, setelahnya ain. Yang sering terjadi di situ, orang pembaca Al-Quran ataupun pembaca Al-Fatihah sering sekali terjadi ini ketukar, mendahulukan ain daripada hamzah. Seharusnya kita baca a baru u, a'u. Namun sering terjadi a'u. Padahal seharusnya hamzah dulu. Yang mana hamzah itu? Huruf hamzah adalah huruf yang keras. A, I, U. Jangan lembek, keras dia. A'u. Itu pertama, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kesalahan yang kedua pada kalimat billah. Itu juga sering terjadi. Orang Indonesia melebihi kadar panjangnya mat asli. A'udzu billahi. Sering terjadi, padahal hanya 2 harakat. Billahi, a'udzu billahi, billahi, 2 harakat. Terus yang ketiga, minasyaiton. Minasyaiton, bedakan shin dengan sin. Minasyaiton, bukan minasyaiton, bukan. Tapi minasyaiton. Itu mungkin yang sering terjadi pada kalimat a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setelah itu masuk kepada basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini yang sering terjadi pertama pada kalimat huruf ba. Bismi, huruf ba-nya sering terjadi pembaca Al-Fatihah, imam salat mengabaikan huruf ba-nya. Dia baca dengan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sangat sering terjadi. Padahal ba itu harus jelas dibaca. Bismillah. Jangan bismillah. Itu sangat sering terjadi kesalahan orang baca Al-Fatihah. Jadi kalau kita yang sudah belajar baca dengan jelas. Bismillahi. Ya, ba jelas banyak. Bismillah. Kalimat Allah juga itu sering terjadi salah seperti tadi a'udzu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu melebihi panjangnya. Namun ini sudah terbiasa orang Indonesia.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya, itu biasa terjadi salah. Padahal Allah itu Bismillahirrahmanirrahim itu juga mad asli yang panjangnya dua harakat sama dengan 1 detik. Ya, bagaimana bacanya Ustaz? Bismillahi. Nah, gitu. Bismillahi. Sama Ar-Rahmani. Itu panjangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah tahu itu panjangnya, huruf H di situ ada 2 macam. Pada Bismillah ada H besar, ada H kecil. H besar Bismillahi. H besar itu walaupun H besar ucapannya ringan pengucapannya, tapi bedakan dengan ucapan pada huruf H kecil. Kalau H besar biasa ha, hi, hu, ah. Kalau H kecil agak pedas sedikit ya. Ha, hi, hu, ah. Ya, bedakan di situ. Tapi harus juga dia dibaca dengan jelas. Bismillahi. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Enggak jelas hi-nya. Jelas dia. Jelas tapi jangan terlalu besar. Bismillahi. Hi itu sudah melebihi batas untuk huruf H besar. H besar tapi ringan pengucapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jelas? Lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alif lam qamariyah kan? Nah, alif lam qamariyah semua yang ada satu Quran, alif lam qamariyah itu dibaca dengan 2. 1, lamnya mati jelas. Tidak boleh memantul. Alif tidak boleh. Alhamdulillah itu juga sering terjadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak, harus jelas matinya, sukunnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu pertama, alif itu. Kedua, alif lam qamariyah satu Quran itu selalu dibaca dengan tartib. Dibaca dengan tipis. Alham. Jangan dibaca tebal. Tidak. Ya, tipis ya. Dan sukunnya jelas. Tidak boleh memantul. Alif. Tidak boleh. Oke? Alhamdu. Huruf dal juga itu tipis ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil itu ra tafkhimnya. Rabbil alamin. Ainnya jelas, sukunnya jelas. Rabbil alamin. Oke? Berikutnya ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim sama dengan bismillah tadi. Ar-Rahmanir-Rahim, huruf ra dibaca tafkhim, tebal. Ar-Rah. Tapi tidak boleh melebihi dari suara tasydidnya. Berarti kalau tasydid cuma 2 ra. Ar-Rah. Jangan jangan, tapi Ar-Rahmanir-Rahim. Oke. Sampai situ jelas? Oke, lanjut apa? Ayat berikutnya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ma itu mad asli 2 harakat. Pada kalimat yaumi. Di sini jangan kita anggap yaumi itu sebuah tajwid mad, bukan. Yaumiddin, kalimat yaum itu tidak ada tajwidnya. Jangan kita anggap sebagai mad lain, bukan. Mad lain itu ketika huruf waw atau ya sukun, sebelumnya baris fathah dan setelahnya ada 1 huruf pada ketika waqaf. Kalau tidak waqaf berarti bukan mad lain. Maliki yaumiddin. Tidak boleh dibaca yaum, tidak boleh. Tidak panjang. Maliki yaumiddin. Dan dalnya juga ringan. Maliki yaumiddin. Din ringan.
Seterusnya ayat ke 5 ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Huruf ya bertasydid itu ditekan, bukan dipanjangkan. Jangan dibaca iyyaka na'budu wa bukan. Tapi ditekan. Tasydid itu bukan dipanjangkan, tapi ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, lanjut ayat ke-6 ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ha besar, mati, sukun. Tetap tadi jangan lupa, hanya walaupun ha besar, tapi pengucapannya ringan, mudah diucapkan. Jangan diberat-beratkan. Itu dianggap melebihi batas. Tapi dibaca dengan biasa saja. Ihdinas siratal mustaqim. Gitu ya. Lanjut untuk kalimat to. Bedakan to dengan ta. Kalau ta tipis, kalau to lebih tebal dari ta. Ihdinas siratal as-siratal mustaqim. Terakhirnya qaf. Qaf bedakan dengan kaf. Mustaqim ya. Mustaqim. Lanjut terakhir ayat 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta. An'amta ada nun mati, ada jumpa dengan ain. Apa tajwidnya? Idhar. Kalau idhar artinya nyatakan, jelaskan bahwa dia sukun. Jelas sukunnya nun. Tidak boleh disamarkan, tidak boleh dipantulkan. Tidak boleh kita baca an'amta, tidak boleh. Atau yang sering terjadi di Indonesia an'amta, an'am. Siratal ladzina an'am. Itu sering terjadi. Walaupun tidak disengaja, tapi sangat sering kita dengar itu. An'amta 'alaihim. Kita harus hati-hati, terkhusus bacaan Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan khusus kepada huruf ta dan kaf itu sudah lalu kita pelajari ya jauh-jauh hari sebelumnya. Tidak boleh dihamaskan, tidak boleh dia dibuat bernafas kecuali pada ketika sukun. Pendapat kitab yang kita ikuti. Bukan berarti yang lain salah. Ada pendapat lain yang mengatakan ada. Namun yang kita ambil adalah pendapat yang menganggap bahwa ta dan kaf itu dibaca hamas hanya ketika sukun. Rujukannya di kitab kita ini ada. Sedia nanti kita bahas bagaimana tentang hukum ta dengan kaf. Bilangin perlu kita perpanjang ya pembahasannya. Ta dan kaf tidak boleh bernafas dibaca ketika berbaris selain sukun. Tatitu, katiku. Kalau sukun baru boleh dihamaskan, bahkan dianjurkan. Ta sukun, tamat, pakai hamas. Kaf sukun, Allahu akbar, Tapi kalau berbaris biasa, patah kasrah dhamma, dia tetap tidak hamas, tidak pakai nafas. Oke, terakhir ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Biasa orang kesusahan juga mengucapkan ghair, susah. Jangan dibaca go, bukan go, karena dia keluarnya dari sini, go. Jangan pula kita buat seperti qalqalah, mabo. Jangan baca ghairil maghdu tidak. Tapi ghairil maghdubi 'alaihim. Alaihimnya depan karena bukan madlin. Terus terakhir kalimat waladdallin.
Lazim musaqqal kalimi, yang mesti lazim. Ya, lazim itu maksudnya dikasih musaqqalnya pada kalimat ini, kasihkan musaqqal. Apa itu musaqqal? Dikasih berat sedikit. Ketika perjumpaan panjang baris fathah do kepada huruf lam di ujungnya, tapi hanya sedikit saja. Walau dolin, dan terakhirnya ad-dolin, terakhirnya lin, itu kita baca dengan ringan. Kalau bisa biar mudah ngambilnya senyum, ya. Walau dolin, mengambil bacaan dengan mudah. Oke, paham sampai itu? Maka kita belajar, ya. Itulah kira-kira sebagian besar yang kita pelajari tentang Al-Fatihah. Kenapa kita harus belajar ini Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah merupakan salah satu rukun sholat. Kalau nggak baca Al-Fatihah, sholat tidak sah. Makanya Al-Fatihah harus betul-betul bisa bacaannya dengan bagus sesuai dengan hukum tajwidnya. Oke, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sama-sama kita hafalkan, kita pahami bagaimana cara bacanya ya. Alhamdulillah, cukup saja ya.